Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun berada, jumpa lagi di Agentea Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengulas sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang fitnah akhir zaman, yaitu orang yang beriman di pagi hari, sore harinya sudah menjadi kafir, dan orang yang beriman di sore hari, pagi harinya sudah menjadi kafir. Sahabat Agentea dimanapun berada, salah satu hadis yang menggambarkan era penuh fitnah di akhir zaman tampaknya sangat sesuai dengan kondisi dunia dewasa ini. Di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pada suatu masa itu sulit sekali menemukan orang yang istiqomah. Yang ada ialah orang-orang yang di pagi hari masih beriman, kemudian di waktu sore ia sudah menjadi kafir. Demikian pula ada yang di waktu sore beriman, namun keesokan harinya di waktu pagi ia telah menjadi kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru fitanan kaqita'il laili mujlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah seperti sepenggalan malam yang gelap gulita. Seorang laki-laki di waktu pagi mukmin, dan di waktu sore telah kafir, dan di waktu sore beriman, di pagi hari menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia." Hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 8493. Sahabat Agentea dimanapun berada, sikap tidak istiqomah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan karena orang pada masa itu lebih mengutamakan kepentingan atau kemaslahatan dunia daripada memelihara keutuhan agamanya. Orang seperti ini telah tenggelam ke dalam faham bahkan ideologi materialisme. Berdasarkan hadis ini, berarti kita dapat simpulkan bahwa seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengaku muslim haruslah bersikap sangat waspada ketika ia menjalani era penuh fitnah di akhir zaman. Ia harus memahami bahwa bentuk pelanggaran terhadap Allah dapat berakibat kepada dua macam akibat. Pertama, ada yang berakibat seseorang menjadi berdosa, namun di mata Allah dosanya itu tidak menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Artinya Allah masih tetap mengakui keeksistensi iman pelaku dosa tersebut. Ia masih tetap dipandang sebagai seorang muslim atau seorang yang beriman.
Namun yang kedua, ada pula jenis dosa yang tidak saja pelakunya dipandang telah bermaksiat kepada Allah, tetapi bahkan mengakibatkan pelakunya tidak lagi dipandang masih beriman di mata Allah. Artinya, perbuatan dosa yang dilakukannya telah membatalkan imannya. Allah menilai pelaku dosa tersebut telah keluar dari Islam alias menjadi kafir. Inilah yang sangat perlu kita khawatirkan. Dan hadis di atas jelas mengindikasikan fenomena ini. Jadi, di era penuh fitnah, kita akan dengan mudah melihat adanya orang-orang yang di pagi hari masih beriman, namun karena satu dan lain hal, tiba-tiba di waktu sore ia telah menjadi kafir, copot imannya. Demikian pula ada mereka yang di waktu sore masih beriman, namun entah apa yang terjadi di malam harinya, tiba-tiba keesokan paginya ia telah menjadi kafir. Sahabat Azentea dimanapun berada, di dalam kitab Dawabit Takfir Inda Akhli Sunnah wal Jamaah ada 9 pembatal keimanan yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, sombong dan menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun membenarkan dan mengakui kebenaran Islam. Yang kedua, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci sesuatu yang beliau bawa walaupun ia melakukannya. Yang kelima, tidak mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas kafirnya dan orang-orang yang sudah jelas musyriknya, atau ragu terhadap kekafirannya mereka, atau membenarkan faham mereka. Yang keenam, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperolok-olok Al-Quran, menghina agama Islam, menyepelekan pahala dan siksa dan yang sejenisnya, atau menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau salah seorang dari para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika bergurau ataupun sungguhan. Yang ketujuh, membantu orang musyrik atau menolong mereka untuk memusuhi orang Islam. Yang kedelapan, meyakini bahwa ada sebagian orang yang boleh keluar dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak wajib mengikuti ajaran beliau. Yang kesembilan, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum beliau yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Azentea dimanapun berada, kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa, baik yang menyebabkan diri kita dipandang sekedar bermaksiat kepada Allah, apalagi yang sampai menyebabkan diri kita tidak lagi dipandang Allah masih merupakan seorang yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kajian ini menjadi bahan renungan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.